Pemuda diam-diam membuka pintu rumah kakaknya. Ternyata di dalamnya ada setumpuk harta karun. Namun dia jelas ingat bahwa kakaknya sebelumnya sangat miskin. Tapi setelah menghilang selama beberapa bulan, dia kembali dengan sangat kaya. Tidak hanya pada hari pemakaman ayah, dia langsung membawa satu kotak uang tunai. Meminta pemuda itu untuk mengurusnya dengan baik. Dan juga menikahi seorang istri yang cantik. Dia sangat ingin tahu mengapa kakaknya bisa kaya. Jadi dia berkeliaran di sekitar rumah kakaknya setiap hari. Akhirnya setelah kakaknya kembali, dia memperbaiki pagar menjadi tinggi dan besar. Tidak ada yang bisa dilihat. Dan rumah kakaknya sebelumnya bisa dimasuki kapan saja. Tapi sekarang bahkan anak-anak tidak bisa berdiri di depan pintu. Malam hari, para penduduk desa sering menemukan. Setiap Rabu pukul 3 pagi, kakak dan kakak ipar selalu diam-diam keluar. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Yang diketahui adalah saat kembali, mereka membawa satu kantong besar harta karun. Seluruh desa mengatakan bahwa di rumah kakaknya tersembunyi rahasia kekayaan. Jadi pada hari pemakaman ayah, di rumah kakak laki-laki tertua tidak ada orang. Pemuda itu pun menyelinap pergi untuk menyelidiki. Kemudian terjadi adegan yang awal. Rumah kakaknya penuh dengan harta karun. Justru saat dia bersiap untuk membuka pintu, untuk melihat rahasia di dalam, tiba-tiba sebuah tangan menepuk dari belakang. Kakak laki-laki kedua, kenapa kamu tidak pergi ke upacara pemakaman? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu benar-benar bodoh. Ayo cepat pergi. Ternyata itu adalah adik laki-laki yang suka bermain. Agar tidak ketahuan, pemuda itu segera membawanya pergi. Mengenai masalah kakak laki-laki yang kaya, adik laki-laki juga sangat bingung. Karena kakak laki-laki hanya memberikan amplop merah untuk pekerja. Bahkan lebih banyak daripada pendapatan tahunan keluarga biasa. Ditambah lagi, dia sudah berusia segini. Dan menikahi istri yang begitu muda dan cantik. Keduanya kemudian berunding. Dan mencurigai bahwa kakak laki-laki pasti melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi mereka harus menyelidiki rahasia di halaman. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke pintu. Namun saat mereka mengintip lagi, mereka malah ketahuan oleh kakak ipar. Keduanya segera melarikan diri. Setelah hari itu, pemuda hanya berani mengintip dari jendela. Namun tidak ada kemajuan. Pemuda berpikir, karena tidak bisa mendapatkan rahasia dari kakak laki-laki. Jadi dia berpikir untuk mendekati kakak ipar. Membantunya melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga dan mencari cara. Hasilnya sangat canggung. Orang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Dia awalnya berpikir tidak akan pernah tahu rahasia kakak laki-laki yang kaya. Tak disangka, 7 hari kemudian, kakak ipar datang ke rumah. Ternyata dia ingin meminjam kecap. Namun pemuda itu mendapatkan ide cemerlang. Tidak ada yang begitu merepotkan. Di rumah saya baru saja bersiap untuk memasak. Begini, kamu panggil saja kakak. Malam ini datanglah ke rumah saya untuk makan. Kalian sudah kembali cukup lama. Belum sempat makan bersama. Kalau begitu, saya akan kembali dan bilang pada kakakmu. Saat kakak ipar baru saja pergi, akhirnya adik berlari mendekat untuk bertanya. Kakak tidak memberi uang, kenapa mengundang mereka? Dan pemuda itu baru saja mengungkapkan pikirannya. Ternyata dia hanya berpura-pura mengundang kakak dan kakak ipar untuk makan. Namun sebenarnya ingin menyelidiki rahasia kekayaan.